Sebelumnya kita sudah berbicara tentang cut vertex, yaitu adalah simpul pada suatu graf terhubung G yang apabila simpul tersebut dihapus, maka membuat grafnya tidak terhubung. Selanjutnya kita akan melihat tentang blok. Kita membicarakan blok ini untuk graf yang tidak memiliki cut vertex, karena tidak semua graf memiliki cut vertex ya. Tadi sudah disampaikan misalnya G1, G2, G3 memiliki cut vertex ya. Tapi G4 tidak memiliki cut vertex dan G5 tidak memiliki cut vertex dan selanjutnya. Nah, graf terhubung non-trivial yang tidak memiliki cut vertex kita sebut non-separable graph. Jadi graf yang tidak bisa di-separate, dibuat putus atau dibuat tidak terhubung dengan menghapus satu titik. Itu yang disebut dengan non-separable graph. Sehingga dalam contoh di bawah ini G4, G5, G6, G7 adalah graf yang non-separable, yang tidak bisa dibuat menjadi tidak terhubung dengan menghapus satu titik. Terkait dengan graf non-separable tadi, ada teorema, graf berorde minimal 3 adalah non-separable jika dan hanya jika setiap dua simpul terletak pada suatu lingkaran pada graf tersebut. Maksudnya, misalnya kita melihat graf G4. G4 ini, kalau Anda mengambil sembarang dua simpul, ini dan ini misalnya, dia berada pada satu lingkaran ya, karena ini graf ini adalah graf lingkaran gitu. Maka mengambil dua simpul ini berada pada satu gambaran. Tapi kalau Anda mengambil dua simpul yang lain juga berada pada satu lingkaran. Kalau Anda mengambil sembarang dua simpul di graf G4, itu kedua simpul itu pasti berada pada satu lingkaran. Maka graf yang demikian disebut graf demikian pasti graf yang non-separable. Jadi non-separable. Ini non-separable. Misalkan kalau kita buat G5, contoh G5, kalau kita mengambil dua simpul, misalnya kan dua simpul ini berada pada satu lingkaran, bahkan lebih dari satu lingkaran ya. Itu bisa Anda bisa mengambil lingkaran yang ini, bisa juga Anda mengambil lingkaran yang lebih besar gitu ya. Terus kemudian Anda mengambil misalnya sembarang dua simpul ini dan ini. Ini juga berada pada satu lingkaran, bahkan lebih dari satu lingkaran. Itu. Kemudian kalau Anda mengambil sembarang dua simpul di sini, pasti mereka berada pada satu lingkaran. Maka graf yang demikian ini disebut non-separable. Berbeda dengan graf yang G3 misalkan. G3 ini kalau Anda mengambil ini, dua simpul ini, kedua simpul ini memang berada pada satu lingkaran. Ya, ada lingkaran di sini gitu. Namun ini kan baru dua simpul tertentu. Kita harus mengambil ini harus berlaku untuk sembarang dua simpul. Maka ketika seandainya saya mengambil dua simpul misalnya yang ini dan yang ini. Atau ya yang ini dengan yang ini. Ini kan tidak berada pada satu lingkaran ya. Tidak ada lingkaran yang memuat, kalau saya sebut ini V, W, memuat V dan W pada graf G3. Nah, karena ada dua simpul yang tidak berada pada satu lingkaran pada graf G2, maka graf ini bukan non-separable. Atau dengan kata lain, graf ini adalah graf separable. Tadi graf separable itu artinya memiliki cut vertex. Ya. Demikian juga dengan graf G2. Di sini, kalau saya mengambil simpul misalnya di sini dan ini adalah dua simpul U, V misalnya, dua simpul yang tidak berada pada satu lingkaran pada G. Maka graf ini bukan graf non-separable, atau graf ini adalah graf separable. Nah, kemudian G1. Kalau Anda lihat G1, di sini malah kita tidak punya lingkaran. Karena tidak ada lingkaran, maka pasti sembarang dua titik di sini tidak termasuk dalam satu lingkaran. Maka graf ini adalah bukan graf non-separable. Atau dengan kata lain, graf G1 adalah graf separable. Ya. Jika graf terhubung, kita akan masuk ke pengertian blok. Jika graf terhubung non-trivial, tidak non-separable. Ini hati-hati ya, tidak non-separable. Atau dengan kata lain berarti
separable ya, separable. Jika graf terhubungnya separable, maka graf tersebut harus memuat cut vertex dan subgraf yang non-separable. Jadi kalau grafnya itu separable atau tidak non-separable, maka graf itu pasti memuat cut vertex, mempunyai cut vertex dan mempunyai subgraf. Hati-hati, ini subgraf bukan graf ya, subgraf yang non-separable. Nah, subgraf non-separable maksimal dari graf G itu yang kita sebut dengan blok. Ini kan kita sedang membahas blok ya. Sebagai contoh, graf G di bawah ini. Graf G, kita tahu graf G ini memiliki beberapa cut vertex. Yang pertama adalah ini, U. U adalah cut vertex. Kenapa? Kalau Anda hapus U, membuat graf ini menjadi terpisah ya. Menjadi tidak terhubung. U adalah cut vertex. Dan kalau Anda menghapus subgraf non-separable maksimal dari G disebut adalah blok. Nah, di sini kalau Anda mengambil U adalah cut vertex gitu ya. Jadi sehingga kalau Anda mau mengambil subgraf non-separable dari G yang tidak bisa diputus atau tidak bisa dipisahkan dari graf G, Anda bisa memilih beberapa subgraf. Sebagai contoh, kalau saya mengambil subgraf ini adalah subgraf non-separable dari graf G. Mengapa? Kalau saya mengambil ini, misalnya ini yang saya disebut di sini B1, ini kan ini adalah subgraf yang non-separable. Anda tidak memiliki cut vertex di subgraf B1. Kemudian, subgraf non-separable yang lain yang ada di G, itu Anda bisa ambil misalkan subgraf yang ini. Sorry. Yang ditulis di sini B2. Ini B2, itu adalah subgraf non-separable gitu, dari graf G. Nah, yang disebut blok tadi adalah, kemudian demikian juga yang ini nanti adalah subgraf non-separable, yang ini, dan B4 juga subgraf non-separable. Gitu. Nah, pertanyaannya, kapan subgraf non-separable ini disebut blok? Yang ini adalah blok dari G. Mengapa dia blok? Karena ini adalah subgraf non-separable dari G, dan ini adalah subgraf non-separable terbesar. Artinya, kalau Anda mengambil supergraf dari B1, supergraf, jadi subgraf dari G, tapi merupakan supergraf dari B1, maka supergraf tersebut menjadi separable. Maksudnya, mungkin saya hapus dulu ini, biar kelihatan. Maksudnya, tadi kita punya B1 yang ini ya, dan bloknya adalah ini. Kalau kita mau mengambil subgraf dari G yang lebih besar dari B1 tetapi memuat B1, maka yang bisa kita ambil misalkan bisa jadi seperti ini. Kalau Anda mengambil ini, maka subgraf yang ini adalah subgraf yang separable, yaitu yang memiliki cut vertex yang ini. Kalau Anda mengambil subgraf yang lain yang lebih besar, akan selalu demikian. Gitu. Maka subgraf yang non-separable terbesar, ini kita sebut terbesar karena Anda nggak bisa mengambil supergraf dari dia yang tetap membuat dia yang tetap non-separable, itu disebut blok. Ya. Jadi graf G ini memiliki blok B1, B2, B3, dan B4. B4 juga blok. Mengapa? Karena ini adalah cut vertex juga ya. Jadi B4. Itu yang disebut blok. Jadi adalah subgraf non-separable maksimal dari G. Disebut blok. Maka graf G ini nanti memiliki 4 blok. Teorema selanjutnya terkait dengan relasi. Misalkan N adalah relasi yang didefinisikan pada himpunan busur graf terhubung non-trivial G dengan E berelasi dengan F, untuk E dan F merupakan busur di G. Jika E sama dengan F, jadi dia mengatakan busur yang sama, atau E dan F terletak pada satu lingkaran di G. Nah, relasi ini nanti merupakan relasi ekivalen.
Anda tahu ya relasi ekuivalen di matematika diskrit. Anda sudah belajar relasi ekuivalen itu pertama dia harus refleksif, simetris, dan transitif ya. Jadi artinya jika A pasti berelasi dengan A karena A pasti sama dengan A ya. Seperti ini. Yang kedua nanti jika A berelasi dengan B, maka B berelasi dengan A. Ya, jadi jika A sama dengan B, maka B sama dengan A ya. Kalau kita mengambil ini, atau kalau kita mengambil ini, jika A berada pada satu lingkaran dengan B, maka B juga pasti berada pada satu lingkaran dengan A. Kemudian transitif, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C gitu ya. Jadi ini kalau untuk sama dengan ini jelas, kita langsung melihat yang ini aja, yang bagian yang kedua. Jika A dan B berada pada satu lingkaran dan B berada pada satu lingkaran dengan C, maka A berada pada satu lingkaran dengan C. Maksudnya apa? Kalau di sini saya punya A, B, C. Misalkan A, B, C ya. Misalkan ada satu lingkaran pada graf, jadi ini pada suatu graf ya, kita sebut saja suatu graf, grafnya digambar seperti ini, dan misalkan A dan B itu ada simpul-simpul lain dan busur-busur lain, dan A dan B itu berada pada satu lingkaran ya. Kemudian nanti B dan C juga ternyata berada pada satu lingkaran, ada busur-busur lain kita tidak tahu dan simpul-simpul lain, dan B dan C itu berada pada satu lingkaran. Maka A dan C juga pasti berada pada satu lingkaran. Apakah benar demikian? Anda bisa buat A dan C. Apakah kita bisa mencari lingkaran dari A ke C? Bisa, tentu saja ya. Jadi Anda bisa membuat misalkan mulai dari A ke B, terus B ke C, terus ketika A dan B itu berada pada satu lingkaran dan B dan C itu berada pada satu lingkaran seperti ini, maka nanti akan ada perpotongan yang lain. Ini Anda bisa menemukan gitu ya, sehingga nanti kita akan mempunyai lingkaran dari A ke C. Anda bisa menemukan ini. Lingkarannya bisa seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti Anda bisa lihat. Jadi ini adalah relasi ekuivalen. Akibat dari teorema sebelumnya, jika dua blok berbeda B1, B2, setiap dua blok berbeda B1, B2 dalam graf terhubung non-trivial G akan memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, blok B1, B2 adalah edge disjoint. Artinya tidak ada busur bersama antara B1 dan B2. Sebagai contoh, di sini tadi ini adalah B1 dan B2, atau kalau kita lihat di sini, ini adalah B1 dan ini adalah B2. Ini tidak ada busur bersama di antara B1 dan B2. Demikian juga B1 dengan B3, itu tidak ada busur bersama. Ini tadi B1, B2, B3. Dan antara B1 dan B4 juga tidak ada busur bersama. Demikian juga Anda bisa lihat sembarang dua blok itu tidak ada busur bersama ya. Yang kedua, B1 dan B2 memiliki paling banyak satu simpul bersama. Jadi paling banyak, boleh tidak ada. Paling banyak satu simpul bersama. Dalam kasus ini B1, B2 dan B1, B2 dan B3 itu memiliki satu simpul bersama ya. Dan kemudian B2 dan B3 memiliki satu simpul bersama. Tapi antara B1 dan B4 tidak ada simpul bersama. Boleh saja, kan memiliki maksimal ya, satu simpul bersama. Dan yang ketiga, jika B1, B2 memiliki simpul bersama, kita sebut saja V, maka V itu adalah cut vertex dari G. Anda lihat, tadi kita sudah menunjukkan bahwa B1, B2, dan B3 ini memiliki satu simpul bersama. Dan Anda tahu ini adalah cut vertex. Demikian juga B2 dan B4 memiliki satu simpul bersama, yaitu simpul ini, dan ini adalah cut vertex. Jadi sifat ini selalu dipenuhi untuk blok. Ya.
dari barang simpul, sehingga Anda bisa melihat sebenarnya bahwa blok itu adalah tadi definisinya adalah subgraf non-separable maksimal dari suatu graf ya, dan nanti antar blok itu dihubungkan oleh atau beririsan pada cut vertex, pasti pada cut vertex ya, dan tidak ada busur yang beririsan antar blok pada suatu graf. Kita masih melanjutkan dalam video berikutnya tentang keterhubungan titik.